Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Patricia Tanjung, mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Fakultas Pendidikan dan Vokasi, Prodi Pendidikan Biologi, Angkatan 2023. Di sini saya ingin membuat video simulasi pembelajaran biologi dengan materi sel dan dengan berbasis TPACK, Teknologi Pedagogical and Content Knowledge, dengan teknologi SketchUp, yaitu dengan 3D sel hewan dan sel tumbuhan. Saksikan videonya teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar hari ini. Kita akan mempelajari materi yang menarik ini, yaitu tentang sel. Sebelum kita memulai materi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kita akan membahas yaitu pengertian dari sel. Sel itu adalah unit struktural atau fungsional dan hederitas terkecil dari makhluk hidup, yang semua makhluk hidup itu tersusun dari satu atau lebih. Di sini ada jenis-jenis sel. Yang pertama di situ ada prokaryotik, tidak memiliki membran inti. Contohnya itu seperti bakteri dan Acabacteria. Yang kedua di sini ada eukaryotik, memiliki membran inti. Contohnya sel hewan dan sel tumbuhan, jamur dan protista. Nah, di situ ada dua jenis, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Di sini kita masuk struktur sel dan fungsinya. Struktur dasar sel itu yaitu yang pertama ada membran sel yang mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Yang kedua ada sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang ketiga ada inti sel atau nukleus, yaitu mengatur aktivitas sel yang menyimpan materi genetik atau DNA. Di sini ada B, yaitu organel sel eukaryotik dan fungsinya. Di sini ada ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Yang kedua ada mitokondria, tempat respirasi sel yang menghasilkan energi atau ATP. Yang ketiga di sini ada retikulum endoplasma yang terbagi menjadi dua, yaitu Re halus dan Re kasar. Yang sini Re kasar itu mengangkut protein, kalau Re halus itu yang menjadi tempat sintesis lemak dan detoksifikasi. Di sini ada yang keempat ada badan Golgi modifikasi yang digunakan menjadi modifikasi, pengemasan dan pengiriman protein. Yang kelima ada lisosom yang mengandung enzim pencernaan intap sel. Baru yang keenam ada di sini yaitu vakula menyimpan zat, air, ion, enzim yang besar di tumbuhan. Di sini ada keenam yaitu kloroplas. Dia ini hanya ada di sel tumbuhan, yaitu tempat untuk berfotosintesis. Yang ketujuh itu adalah sentriol. Ya, sentriol ini hanya ada pada sel hewan, yaitu untuk membentuk benang spindle saat pembelahan pada sel hewan. Baru yang ketujuh ada di sini ada periksosom yang menguraikan zat beracun seperti H2O. Nah, di sini ada perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Dapat kita lihat di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Bahwa sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Baru di sini ada kloroflas yang di sel hewan tidak memiliki kloroflas, di sel tumbuhan memiliki kloroflas, yaitu tempat untuk berfotosintesis. Baru yang ketiga di sini ada vakula. Kalau vakula ini di sel hewan itu kecil dan kadang tidak ada. Kalau di sel tumbuhan yaitu ada besar dan tunggal dia. Nanti kita lihat. Baru yang keempat, bahwa sentriol itu tidak ada di sel hewan, ada di sel hewan, tetapi tidak ada di sel tumbuhan. Baru sel hewan itu bentuknya tidak tetap atau fleksibel, sedangkan sel tumbuhan itu tetap. Dinding selnya itu kaku karena dia memiliki dinding sel. Baru di sini sel hewan, kalau di sel hewan itu memiliki lisosom, dia punya lisosom yang banyak, sedangkan di sel tumbuhan jarang dan atau tidak ada. Baru yang ketujuh ada sumber energi, bahwa di sel hewan itu dia dari makanan atau heterotrof, dia harus mencari makanannya di luar kalau sel hewan. Sedangkan sel tumbuhan yaitu dia dari
dari fotosintesis atau autotrof yang berfotosintesis, dia bisa membuat makanan ini sendiri. Ini dapat kita lihat, yaitu bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau eksperimen kemarin di sini ada sel tumbuhan. Yang pertama ini ya, ini dia dinding sel. Yaitu dinding sel itu ya dinding sel tembok pada sel, ada lapisannya luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang untuk sel dapat mengembang. Ini yang kedua, di sini ada membran sel. Ini membran sel. Yang ini membran sel. Yang membran sel itu adalah selaput plasma yang tersusun atas molekul lemak dan protein. Yang ketiga, di sini ada ribosom. Ini yang kecil ini ribosom. Nampak yang ini? Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berperan sebagai tempat sintesis, yang berfungsi membuat protein dari semua asam amino. Ini yang keempat, ada amiloflas. Apa ini amiloflasnya? Yang berfungsi sebagai penyimpanan pati. Di sini ada yang kelima, ada ribosom yang berfungsi untuk mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Ini dia yang keenam, ini dia vakula tadi yang paling besar, cuma tunggal yang ada di sel tumbuhan. Yang ini. Baru yang ketujuh ada mitokondria. Yang ini mitokondria yang berfungsi untuk berpusat respirasi seluler dan tempat berlangsungnya siklus serkat. Yang kedelapan ini ada inti sel yang berfungsi menjaga gen-gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang ini kesembilan ada kloroflas yang hanya ada pada sel tumbuhan, yaitu zat hijau daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ini yang ke-10 ada retikulum endoplasma. Yang ini RE kasar, yang ini RE halus. Oke, kita ke sel hewan. Di sini ada badan Golgi. Yang badan Golgi itu berfungsi untuk alat pengeluaran energi dan lendir. Baru yang kedua, di sini ada retikulum endoplasma, yang ini halus, yang ini kasar, yang berfungsi untuk mensintesis molekul lemak. Di sini ada yang ketiga, yaitu sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang keempat, di sini ada vakula. Vakula berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Vakula pada hewan berukuran kecil tetapi banyak, sedangkan vakula pada tumbuhan berukuran besar tapi sendiri. Yang terakhir, di sini ada inti sel yang berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dan mengelola ekspresi gen. Dari materi yang sel tumbuhan dan sel hewan ini, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika semuanya sudah paham, kita akan menutup materi kita. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Ibu.